Sudah saya kocok, sudah saya tata ya. Oke, kita ambil yang pertama. Life purpose kamu apa sih, Pisces? Spiritual teacher. Artinya ada yang berpanggilan menjadi guru spiritual. Oke. Jadi di sini maksudnya adalah tujuan kamu adalah untuk memberikan pengajaran ya kalau spiritual. Halo guys, jumpa lagi Anda jumpa kepada saya Lala Latifa Tarot Reader. Oke, selamat hari Jumat ya. Semoga hari ini kalian sehat selalu, diberi berkah, dan bagi yang beraktivitas jangan lupa bawa masker, hand sanitizer, dan jangan lupa raincoat karena masih musim hujan. Walaupun hujan kadang-kadang 2 hari 3 hari baru datang, tapi tetap aja harus pakai persiapan ya, jangan sampai kita nanti masuk angin terus kena demam dan sebagainya karena ini kan masih pandemi corona ya. Oke, kita lanjut saja. Hari ini saya ingin membacakan tematik ya, videonya tentang life purpose. Wah, ini yang kemarin-kemarin sudah saya umumkan bahwa kita ini kadang-kadang bingung hidup kita ya, kita ini mau apa di dunia ini, lalu apa sih dari tujuan kita diciptakan oleh Sang Semesta atau Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta yaitu Tuhan sendiri. Apa sih life purpose kita di dunia, dan bagaimana cara kita mengimbanginya atau langkah-langkah yang untuk menggapai life purpose tadi, langkah-langkah untuk tujuan hidup kita itu tadi. Apa sih dan bagaimana sih gitu ya kan? Nah, semoga video ini memberikan inspirasi dan pencerahan buat kalian. Ya memang nanti saya bacakan satu persatu bintang berdasarkan 12 zodiak bintang. Walaupun ini general reading, ya mudah-mudahan general reading ini bisa ada yang selaras dengan kalian gitu ya. Bisa ada yang selaras. Kalaupun ada yang masih terpecah energinya, jadi nggak masalah ya. Yang penting sudah ada barometer. Kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini saya ingin membacakan bagaimana life purpose kalian berdasarkan zodiak, 12 zodiak, dan langkah-langkah pengimbangnya untuk menggapai tujuan Anda di life purpose Anda sendiri. Oke, langsung saja tanpa banyak bicara. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarin Naginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Saya kocok dari zodiak Capricorn dahulu ya. Oke, saya bagi nanti beberapa bagian life purpose di sini. Nah, bagi zodiak Capricorn ya, di sini karena general reading saya bagi beberapa 3 bagian career atau karir kalian yang mungkin saja cocok untuk zodiak Capricorn. Saya buka aja. Oke, kita lanjut. Writing. Oke, di sini bisa dibaca writing, menulis. Oh, jadi penulis ya. Yang kedua adalah body work. Wow, di sini ada menjadi seorang body works. Mungkin ada yang cocok dengan kalian untuk tujuan hidup kalian menjadi body works. Energinya mungkin ini cocok dengan kalian atau vice versa ya. Ya, siapa tahu ini cocok energinya. Di sini juga ada support atau dukungan. Iya. Oke, saya ambil satu lagi ya, biar lebih enaknya. Udah ada yang mulai kebuka satu. Oke, saya taruh. Oh, protected. Ya, ada yang life purpose protected. Lihat ya, malaikat atau angel, black angel, membawa pedang, kesatria sekali ya. Ada yang writing, ada yang body work, ada yang support, ada yang protected. Jadi bagi kalian yang berzodiak Capricorn, silahkan energinya mana yang cocok, maka saya bacakan satu-satu ya. Energi yang mungkin bisa dibilang, oh ini saya banget, oh ini gue banget, seperti itu ya. Ini emang saya sedang menjalani profesi seperti ini. Oke, kalau tidak resonate tidak apa-apa. Oke.
Writing. Nah, di sini dibilangnya bagi yang suka menulis, artinya bagi kalian yang punya passion di sini, writing itu adalah jadi tujuan hidup kamu adalah untuk menghealing diri kamu sendiri. You heal, inspire, teach and entertain. Jadi kamu selain menghealing diri kamu, tapi kamu juga dari tulisan-tulisan kamu akan menginspirasi banyak orang loh. Jadi passion kamu itu untuk menginspirasi banyak orang juga, buat orang sekitar, bukan sekedar dirimu sendiri ya. Dirimu sendiri, tetapi juga menghibur orang. Contohnya kayak Harry Potter tuh, penulis J.K. Rowling paling terkenal sekarang ini, Dan Brown juga ya, yang sangat famous dengan cerita-cerita thrillernya. Lalu ada lagi penulis siapa namanya yang dari Indonesia, Terelie ya, cerita-ceritanya yang unik dan kritis juga punya ya kalau Terelie itu. Jadi writing itu juga bisa menginspirasi dan mengentertain. Mungkin tujuanmu itu menginspirasi, memberikan ide-ide pikiran kamu yang kamu tumpahkan ke dalam tulisan, dan itu akan membuat kamu bahagia ya. Itu life purpose kamu mungkin salah satunya. Ya, dengan tulisan itu membuat orang menjadi lebih termotivate. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah selalu sabar untuk ya berlatih dan berlatih. Nah, body work. Nah, di sini lagi ada yang mungkin sudah menjalani profesi seperti ini atau memang tertarik dengan profesi seperti ini atau passion kamu di sini. Body work. Nah, body work ini apa sih tujuan hidup kamu yang bagi terpanggil hatinya ya? Ini berhubungan dengan urusan dengan kecerdasan fisik ya, kecerdasan fisik seperti terapi massage, terapi pijit gitu ya, energi healing dari energi yang melalui tubuh gitu ya, disalurkan melalui dari bagian tubuh kita, physical energy, energi yang metafisik mungkin seperti itu, atau exercise training. Nah, exercise training ini juga cocok buat kalian. Jadi selain massage terapi, ini cocok buat kalian yang memang tertarik di bidang ini, body work, bisa jadi tukang pijit atau tukang massage ya, terapi pijit yang bikin otot-otot kita jadi kendur, jadi relax gitu ya. Itu kan banyak sekarang para terapis massage, ada di spa, ada di mana-mana, tujuannya untuk menghealing ya, menyembuhkan dan menyeimbangkan energi. Dan ada juga orang yang senang di body work ini, energi healing, belajar tentang energi menyembuhkan melalui anggota tubuh kita. Ya, tubuh kita juga bisa menyembuhkan. Tubuh kita juga bisa punya energi untuk menyembuhkan diri kita sendiri atau orang lain. Mungkin kamu harus ikut-ikut kelas-kelas online yang membuka kelas energi healing ya, banyak sekali, seperti Reiki, seperti merpati putih, seperti orhiba dan sebagainya. Dan juga di sini ada exercise training. Mungkin kamu cocok juga di bidang pekerjaan trainer body language, misalnya seperti Zumba trainer ya, belly dance ya, trainer belly dance atau aerobic trainer dan sebagainya. Itu banyak sekali loh sekarang yang digandrungi orang-orang atau ibu-ibu dan anak remaja terutama ya, yang suka sekali belly dance, aerobik atau Zumba ya, karena memang itu lagi tren di Indonesia. Oke, lanjut. Support. Nah, kalau bagi kamu yang mungkin life purpose support adalah kamu mungkin senangnya untuk menyupport, memberi motivate ke orang ya. Ya, support bukan sekedar menyupport diri kamu sendiri, terutama ya gitu ya. Bukan sekedar menyupport kamu, tetapi juga menyupport orang lain. Mungkin itu tujuan hidup kamu, menyupport diri kamu, menyemangati diri kamu sendiri dan juga orang-orang sekitar kamu. Ada yang seperti itu, yang sukanya mensupport, memotivate dan sebagainya. Itu bisa jadi orang-orang yang menginspirasi juga ya. Orang-orang yang memberikan contoh baik buat kita ya, yang darinya terpuruk bisa menjadi bangkit lagi kayak begitu. Dan dia bisa menginspire banyak orang untuk menjadi orang yang lebih baik lah ya, bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa juga menjadi orang yang bisa modeling buat kita untuk dijadikan motivate buat kita untuk menghadapi apapun masalah yang dihadapin. Jadi support itu bukan hanya dirimu tapi juga menyupport orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir ini ada protected ya. Jadi orang yang protected ini life purpose-nya, tujuan hidupnya itu bagi kalian terpanggil energinya, kamu merasa aman dan didukung ya, while you charge your career, saat kamu memiliki karir ini, saat kamu berada di karir tersebut. Protected ini artinya orang-orang yang berkarir di bidang seperti hukum,
di kepolisian, orang-orang yang di kejaksaan, atau orang-orang yang hakim seperti itu, atau di bidang mahkamah dan sebagainya. Orang-orang yang kerjanya di bagian seperti itu, protected, ya itu cocok untuk karir-karir seperti tadi, kepolisian, TNI, hukum, pengacara, hakim, jaksa dan sebagainya. Itu cocok buat orang-orang yang memang sudah terjun atau memang yang terpanggil, udah mulai mau untuk memasuki bidang tersebut, atau life purpose kalian, di energinya kalian di bidang tersebut ya. Nah, oke, bagaimana sih cara kita untuk menggapainya, atau langkah-langkah ini yang harus saya lakukan? Oke, saya kocok. Untuk mencapai itu semua, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar bisa mengimbanginya? Nah, school, of course, bagi orang yang mau di bidang hukum tadi, protected ya, protected itu ya memang harus sekolah lagi, atau writing juga harus sekolah. Working tadi juga harus sekolah. Dalam arti ya, yang kamu cari itu harus berhubungan dengan pendidikan. Kamu harus mencari lagi sekolah-sekolah online atau sekolah-sekolah offline yang memang sesuai dengan bidang yang tadi saya sebutkan. Dari belajar itu, dari tempat itu kamu akan menemukan kembali ilmu-ilmu yang mungkin kamu akan butuhkan. Kamu akan menemukan ilmu yang kamu butuhkan, kamu akan menemukan jalan yang kamu butuhkan agar mensupport bidang yang kamu inginkan. Harus sekolah, baik sekolah online atau sekolah offline. Di situ kamu akan mendapatkan ilmu baru. Oke. Kedua ada practice. Oke, practice. Apapun profesi kamu, kamu tidak bisa meninggalkan praktek. Ya. Polish your skill by practicing regularly. Jadi kamu harus pandai mengatur waktu untuk selalu praktek. Praktek tiap hari tanpa bosan. Apapun profesinya, di sini ada protected ya, tadi aku lihat ada body work, ada support, dan ada yang namanya writing. Ya, apapun itu kamu harus practice makes perfect ya. Jadi lebih tambah ahli nantinya, tambah pintar. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah sensitif. Jadi kurangi sensitif kamu. Kalaupun sensitif boleh-boleh saja, tapi kurangi sensitif yang negatif, yang gampang marah, gampang tersinggung. Kalau memang kamu lagi kesel, lagi bete, atau lagi galau dengan urusan di luar dari lingkungan profesi kamu atau tujuan hidup kamu, ya kamu handle lah emosi tersebut. Kamu keluar dari emosi negatif tersebut. Sensitif yang baik adalah, yang positif adalah kamu peka dengan apa yang kamu lakukan dan kamu segera melakukannya dan memperbaikinya, just do it lah kasarnya, dan mau memperbaikinya ke depan. Selalu memperbaiki, berlatih dan berlatih. Itu namanya sensitif ya, kepekaan yang positif. Jadi selalu ingat bahwa semua itu tidak mudah, tetapi dengan kamu mencari sekolah yang pas untuk bidang tadi yang sebutkan, dengan praktek, tidak pernah menyerah untuk berpraktek sehingga skill kamu bertambah baik, dan sensitif artinya peka untuk selalu memperbaiki sehingga hasilnya lebih baik, dan hindari sensitif yang negatif. Oke, itu buat Capricorn. Oke, Capricorn, kita lanjut ke berikutnya ya. Untuk bintang apa namanya? Aquarius. Sebentar. Oke, Aquarius, karirnya apa saja? Oke, tujuan hidup untuk seorang Aquarius di sini, panggilan hidupnya adalah family, keluarga. Mungkin kamu lagi pengen menghabiskan waktu dengan keluarga ya. Kamu pecinta keluarga, kamu sayang dengan keluarga, kamu senang berada di lingkungan sekitar keluarga gitu. Keluarga kamu adalah everything.
Ada juga life purpose-nya. Di sini ada musik. Oh, musik ya. Kamu suka di bidang musik, kamu sudah suka di bidang art atau seni. Mungkin musik ini juga akan menjadi bagian dari hidup kamu karena itu panggilan jiwa dari kamu juga. Ya, panggilan dari hati kamu. Mungkin ini energi bagi yang mau memulai, ada perasaan besar energi di sini ya. Itu mungkin bagian dari Aquarius ya, yang saya bacakan. Mungkin ada yang cocok profesinya yang sesuai dengan kalian. Dan di sini juga ada leadership. Wow, ingin memimpin ya. Jadi pemimpin buat orang lain, bukan sekedar dirimu sendiri tapi pemimpin buat orang lain. Mungkin ada yang mau jadi CEO, mungkin tertarik ingin menjadi seorang manajer atau menjadi seorang direktur ya, atau sutradara dan sebagainya. Namanya leadership macam-macam. Oke, lanjut terakhir ini mungkin kalian sudah berprofesi di bidang ini ya, ataupun yang memang energinya memang mau memulai bidang ini ya, karena ini general reading, mungkin energinya bisa jadi resonate atau tidak resonate buat kalian. Yang terakhir adalah speaker. Oh, speaker ini ahli pembicara ya, orang pembicara. Jadi orangnya memang pintar di public relation. Bagi kalian yang cocok jadi kerja di bidang ini, mungkin sudah panggilan hati kalian, mungkin energinya cocok, tapi baru yang memulai dan tertarik ya, silahkan kalian tekuni bidang ini atau ambil bidang ini. Oke, saya bacakan satu-satu. Family, di sini maksudnya apa sih tujuan hidup kamu? Kalau bagi yang suka berkeluarga ya, ingin berkeluarga saja, ingin mengurus keluarga seperti itu. Tujuannya adalah kamu senang ya, kamu senang berkumpul dan menyayangi anggota keluarga kamu, baik suami, istri atau anak-anak kamu. Kamu merasakan ya, merasa cinta ya, sayang kepada mereka, dikelilingi oleh mereka-mereka yang juga sayang kepada kamu. Kamu suka hidup family man atau family mother seperti itu ya. Jadi tujuan hidup kamu di sini adalah untuk membahagiakan dan mencintai mereka serta merawat mereka. Kamu memang suka, mungkin kamu punya background di situ, kamu punya sifat yang penuh kasih sayang atau compassion kepada anggota keluarga, emang bawaan dari lahir kamu, bakat kamu di situ, kenapa enggak ya? Suka kepada hal-hal yang berbau kekeluargaan, entah saudara, teman, sahabat atau memang keluarga inti kamu. Jadi kamu sukanya mencintai, mengasuh dan membimbing mereka, itulah family. Lalu yang bagi yang punya life purpose di music ya, mungkin kalian cocok di sini bidang ini ya, yang energinya cocok. Tujuannya adalah dengan musik kamu bisa menghibur, bukan sekedar menghibur saja tapi menyembuhkan dirimu sendiri atau menghealing dirimu sendiri ya. Plus bagusnya adalah bisa menghibur juga orang lain. Nah, musik ini kan memang ibaratnya orang sudah pada tahu ya, seluruh dunia juga suka musik, dari musik pop sampai musik dangdut ya, semuanya juga suka musik itu. Dan memang bagian-bagian itu ada orang yang suka fans di bidang musik pop, ada yang suka di bidang R&B, ada yang suka di bidang jazz, ada yang suka di dangdut, ada yang suka di suara lagu keroncong, karena ini semuanya adalah panggilan. Apapun panggilannya, kalau kamu cocok di bidang musik ya tolong tekuni dengan baik, karena itu baik untuk kamu, untuk menghealing diri sendiri dan menghibur orang lain. Tujuan kamu mungkin seperti itu. Yang ketiga adalah leadership. Wow, di sini leadership kamu memang pengen menguasai keadaan. Kamu ingin mengontrol dirimu dan mengontrol keadaan kamu dan lingkungan orang-orang di sekitar kamu. Kamu ingin memimpin, kamu ingin membimbing, dan kamu ingin memberikan panutan atau contoh kepada orang. Dan orang-orang ini cocoknya di bidang seperti orang-orang yang berpangkat ya, atau punya jabatan seperti ketua ya, ataupun CEO, ataupun tadi saya bilang manajer atau direktur atau apapun sebutannya. Orang-orang ini memang senangnya take in charge, selalu mengontrol, selalu ingin mengawasi dan ingin mengatur orang. Kalau kamu bakatnya di situ, kenapa tidak kamu ambil ya? Tapi yang baik, jangan suka mengontrol dalam arti yang negatif, dominan, terlalu hal-hal yang negatif itu juga tidak baik. Harus seimbang, harus adil jadi pemimpin. Yang terakhir speaker. Nah, speaker ini apa sih tujuan hidupmu? Jadi orang yang mengambil tujuan profesi ini adalah tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman atau orasi-orasi. Jadi orang ini senang berorasi, senang memberikan ide-ide, pemahaman mereka kepada orang secara langsung, secara verbal. Jadi mengutarakannya secara verbal kepada orang gitu ya, secara langsung, directly.
Dari kata-katanya itu bisa memagnet atau menghipno orang untuk mengiyakan dan mengikuti dia gitu ya, karena ide-ide dia memang mungkin ide-ide yang original, ide-ide yang memang dia ingin ungkapkan dan dia ingin bagi kepada orang banyak. Orang ini senang berorasi, senang ini berpidato, senang memberikan inspirasi. Ya cocok-cocok lah kalau orang-orang speaker ini seperti motivator, seperti orator, ya seperti Bung Karno itu juga orator ulung. Terusnya ada orang yang juga pengen menjadi seorang speaker healer gitu ya, dan macam-macam. Orang ini memang cocoknya di bidang itu, jadi seorang speaker. Nah, untuk menggapainya bagaimana langkah-langkahnya? Oke, ini setelah saya kocok ya kartu-kartunya, kita mulai aja dari yang pertama. Let go. Jadi kamu let go terhadap bidang yang mungkin sudah tidak cocok atau panggilan jiwa yang tidak cocok dengan kamu. Kamu harus let go, walk away from the situation ya, in order to resolve it. Jadi kamu harus melangkah maju untuk melepaskannya gitu ya. Kalau mau maju, lepaskan apa yang memang profesi itu tidak sesuai dengan kamu atau panggilan jiwa kamu. Kamu harus let go, kamu harus ikhlas, dan kamu harus berubah ya, harus berubah. Trust. Mungkin ini semacam sebentar, trust your feeling and dream to guide your career path. Jadi bagi yang memulai karir-karir seperti saya bacakan tadi untuk Aquarius, percaya pada feeling kamu, perasaan kamu, dan mimpi kamu yang akan membimbing jalan karir kamu. Jadi kamu harus yakin, jangan nggak pede, jangan tidak percaya diri, harus yakin dengan itu semua. Ya, pokoknya harus percaya dengan mimpi kamu, ya percaya dengan tujuan kamu atau your life purpose yang akan membimbing karir kamu. Gitu ya, harus lebih pede, jangan tidak pede. Yang terakhir, strength. Nah, di sini maksudnya apa sih? Everything you've experienced in your life has made you strong and courage. Apapun pengalaman hidup yang sudah kamu jalani, baik itu life purpose kamu yang sesuai dengan kamu atau tidak sesuai, atau life path kamu yang sesuai, atau jalan hidup kamu yang sesuai atau tidak, itu yang akan mendidik kamu menjadi orang yang lebih kuat, yang akan memberi pengetahuan sangat mahal buat kamu untuk menjadi seorang yang kamu mau, to become someone that you wanted, menjadi seorang yang kamu inginkan, yang sesuai life purpose kamu. Semua pengalaman itu akan membentuk kamu menjadi seorang yang memiliki tujuan hidup, panggilan-panggilan hidup yang sesuai dengan kamu. Oke? Nah, hambatannya adalah sebentar tadi belum saya bacakan ya untuk Capricorn, nanti di sini saya bacakan. Hambatan untuk Aquarius adalah untuk menggapai itu semua ya, langkah-langkah itu adalah sebentar saya lihat satu kartu aja. Terlalu banyak kekecewaan di masa lalu, makanya cocok dengan kartu The Strength. Kekecewaan di masa lalu, ketidaksesuaian dengan jalan hidup kamu, life path kamu atau life purpose dengan jalan tujuan hidup kamu, panggilan jiwa kamu di karir apa, ya lepaskan. Itu tadi ada kata-kata let go, lepaskan tuh ya, let go. Ini ada bacaannya, mana nih? Iya, let go, lepaskan. Apapun bentuk kekecewaan di masa lalu, lepaskan sehingga kamu menjadi lebih kuat di masa datang. Percaya pada intuisi dan mimpi-mimpi kamu, maka kamu berhasil di bidang yang akan kamu geluti. Oke? Nah, sekarang tadi kan udah Capricorn ya, Aquarius, sekarang Capricorn ya. Ambil yang atasnya saja. Apa hambatan dari seorang Capricorn? Berhayal. Daydream ya. Jangan banyak menghayal untuk Capricorn. Maaf tadi saya sempat skip ya buat Capricorn, tidak terbaca hambatannya apa. Jadi di sini saya bacakan, berhayal itu boleh, tetapi berhayal yang positif, yang bisa kamu dari hayalan-hayalan itu kamu bisa menggapainya, kamu termotivasi untuk mencapai pencapaian life purpose kamu, panggilan hidup kamu. Bukan sekedar menghayal di siang hari tapi tidak ada action, tidak ada
aksinya, tidak ada pergerakannya, malah stuck aja di situ, malah stuck di tempat. Jadi harus ada action, jangan menghayal, lakukan sesuatu dan kamu akan bisa menggapainya. Oke, lanjut kita ke Pisces. Saya kocok dulu ya. Oke, sekali lagi deh. Sudah saya kocok, sudah saya tata ya. Oke, kita ambil yang pertama, life purpose kamu apa sih Pisces? Spiritual teacher. Artinya ada yang berpanggilan menjadi guru spiritual. Oke. Jadi di sini maksudnya adalah tujuan kamu adalah untuk memberikan pengajaran ya. Kalau spiritual teacher itu memberikan pengajaran tentang semesta. Mungkin ada yang cocok bisa panggilan energinya di situ atau baru mau terjun di bidang itu. Kalau energi besar di situ kenapa enggak ya, tapi yang sudah menjalani profesi ini ya tekuni lagi biar tambah bagus ya. Ini sama ya, sama kayak tadi Capricorn atau Aquarius ya, family. Di sini family, loving your friend and family is your passion. Jadi kamu memang ada yang ingin mengurus keluarga aja deh ya gitu ya, ingin berkeluarga saja, saya ingin mengurus rumah tangga saja, saya ingin mengurus suami saya atau istri saya atau memang anak-anak saya. Jadi kamu punya passion untuk take care your family, untuk menjaga dan merawat keluarga kamu. Waduh, bagus banget ya. Leadership, waduh di sini mungkin bagi yang cocok juga buat Pisces yang memang orientasinya ke bisnis atau karir saja atau menjadi seorang leader. Ya, ini cocok juga buat kamu, tujuannya untuk mengontrol keadaan atau memimpin suatu perusahaan atau lingkungan kamu. Terakhir, speaker lagi. Oh my god, cocok ya kayak tadi ya, hampir mirip ya, cocok menjadi seorang pembicara yang ulung atau orator ulung. Nah, apa sih spiritual teacher ini? Life purpose kamu adalah kamu mengajar di kelas, baik di kelas online atau di kelas offline. Tujuan mengajar kamu adalah mengajar healing, mengajar untuk penyembuhan, baik self healing, healing diri kamu, healing diri sendiri dan menghealing orang lain, healing the others. Memberikan sesi-sesi, memberikan tatap muka kepada orang-orang yang memang memerlukan kamu untuk belajar healing, baik kelas online atau offline, atau buka praktek gitu ya, praktek menghealing diri orang lain gitu ya, dengan energi, dengan secara fisik atau sebagainya. Jadi spiritual teacher itu luas sebenarnya ya, panggilan jiwa kamu tuh luas ya, memberikan inspirasi, motivate, seminar seperti itu ya, memberi sesi-sesi tatap muka untuk praktek atau kelas-kelas online dan offline. Bagus ya. Jadi kamu mempunyai bakat untuk mengimbangi diri dan orang lain serta lingkungan sekitar kamu gitu ya. Oke, lanjut family ya. Saya tadi sudah sebutkan ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kasih sayang, pengertian, take care atau merawat keluarga kamu. Jadi kamu sebenarnya pengennya jadi ibu rumah tangga aja, mungkin pengen mengurus keluarga, anak, istri, suami, orang tua. Kamu sayang keluarga kamu cinta keluarga kamu cinta keluarga teman-teman kamu juga atau sahabat kamu. Jadi seperti itu, jiwa kamu lebih ke motherhood atau family man. Ya, family man, mengurus keluarga kamu. Mungkin ada sebagian dari Pisces seperti itu, pengen punya keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warohmah. Pengen mengurus keluarga aja ya. Jadi itu passion kamu. Mungkin kamu senang masak buat keluarga ya, kamu senang melakukan aktivitas bersama keluarga. Mungkin itu panggilan jiwa kamu. Lalu energi berikutnya adalah leadership. Senangnya mengontrol ya, take care situation, take control situation. Mungkin kamu cocoknya untuk memimpin, melit orang lain atau melit dirimu sendiri. Ya, kamu suka mengatur, suka memanage, suka memberikan guiding kepada banyak orang. Ya, mungkin tujuan hidup kamu seperti itu ya. Ini bagi yang punya jiwa seperti ini, life purpose kamu cocok di karir seperti tadi saya bilang, CEO, ketua,
atau menjadi seorang menteri, presiden gitu ya, direktur, manajer dan sebagainya. Ya, itu bagi orang-orang yang suka memberikan manajemen atau memanage orang lain, mengatur dan mengontrol orang lain dan sekitarnya. Speaker yang terakhir energi ini saya bacakan bagi yang sudah menjalani profesi ini atau yang baru mau. Mungkin ya itu tujuan hidup kamu akan memberikan inspirasi melalui kata-kata atau verbal ya, menginspirasi dan menghipnotis banyak orang, banyak orang, memotivate banyak orang. Kemampuan kamu di bidang orator ini ya, dibilang orator ini akan memberikan semangat, motivate untuk orang lain. Jadi kamu bisa menjadi magnet buat orang lain untuk termotivasi hidup mereka gitu ya. Orator-orator yang ulung itu seperti Presiden Soekarno, Hitler ya, terusnya mantan presiden Amerika, JF Kennedy dan masih banyak lagi. Siapa-siapa yang cocok jadi speaker ya CEO ya, bisa jadi seorang motivator, bisa jadi seorang healer, bisa menjadi seorang trainer, bisa jadi seorang presiden, public relation dan sebagainya. Kalau kamu cocok di bidang ini, kenapa tidak kamu memulainya ya, bila energinya cocok dengan berzodiak Pisces ini. Lalu langkah-langkah apa yang harus diambil supaya bisa melangkah menggapai life purpose kalian? Saya kocok dulu ya. Oke. Langkah-langkah apa yang mesti diambil supaya mencapai life purpose kalian? Yang pertama adalah time to decide. Saatnya memutuskan ya. Make a decision based on your here's true desire. Jadi saatnya untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidup kamu berdasarkan kejujuran yang asalnya dari panggilan jiwa kamu. Kalau itu sudah jadi panggilan jiwa kamu, karir-karir itu yang saya bacakan, life purpose yang tadi saya bacakan, ikuti saja, follow your heart through desire. Jadi ikuti saja panggilan jiwa kamu. Disitulah ibaratnya semesta sedang merekrut kamu menjadi seseorang yang memang sesuai desainnya kamu, sesuai panggilan jiwa hidup kamu ya. Bagaimana Tuhan menciptakan kamu ya, ikuti saja. Itu mungkin panggilan jiwa kamu ya. Jadi harus jujur dengan diri sendiri ya. Harus jujur dan ikuti energi itu dan ikuti intuisi kamu. Yang kedua adalah career change, perubahan karir. Nah, kamu harus juga siap-siap dengan perubahan karir yang besar ini ya. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Nah, karir-karir yang tadi saya sebutkan, life purpose yang tadi saya sebutkan, bila itu membuatmu berubah ya, itu akan membuat hidupmu jauh lebih bahagia dan merasakan keberlimpahan atau kebercukupan yang luar biasa. Iya, karena kalau itu sudah panggilan jiwa kamu, life purpose kamu itu ada panggilan jiwa kamu, itu akan membuat kamu joy, bahagia dan terberkati dengan semesta, dengan berlimpahnya rasa nyaman, rasa damai. Berlimpah itu macam-macam, bukan sekedar harta. Berlimpahnya rasa damai, rasa tenang, sesuai mengikuti petunjuk hidup kamu, your life purpose. Mungkin itu udah sebuah hasrat panggilan kamu ya. Ikuti semesta, ikuti energi semesta tersebut, maka kamu akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup dan karir kamu. Oke, yang terakhir, books. Ini namanya apa ya, kalau buku ini kayak ke kutu buku ya, warm book. Sorry, mungkin tidak ya. Jadi kalau buku ini maksudnya kamu mungkin harus banyak pengetahuan dengan namanya ilmu. Mungkin harus banyak pengetahuan dengan membaca buku, bukan sekedar untuk sekedar baca novel ya, novel aja, tidak. Tapi luaskanlah ilmu kamu,
perlebar lagi ilmu kamu, wawasan kamu dengan banyak membaca buku yang sesuai dengan your life purpose, dengan tujuan hidup kamu. Jangan sampai yang di luar tujuan hidup kamu, baca buku yang bikin kamu jadi tidak terdidik atau tidak tereducated seperti itu. Banyaklah untuk menggali ilmu ya. Ilmu itu di mana saja. Buku bisa jadi buku memang benar-benar buku, atau buku itu adalah suatu pemberitahuan dari sang semesta untuk belajar melalui lingkungan di sekitar kamu dan orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Oke, Pisces. Nah, halangannya atau hambatan buat kamu adalah saya ambil acak. Oke, tadi sudah saya kocok, saya ambil kartunya yang tadi ya, saya ambil acak ya. Sakit hati. Nah loh, hubungannya apa sih dengan sakit hati? Ada yang merasa sakit hati nih, Pisces. Mungkin sakit hati bisa jadi dengan hubungan masa lalu kamu ya, pernah dikecewakan, pernah disakiti hati kamu, pernah merasakan kayak gue nggak pantas di karir ini, kayaknya gue bego ya di karir ini, kayaknya gue nggak pantas jadi orang sukses. Mungkin ada kata-kata negatif yang membuat kamu sakit hati. Kata-kata negatif itu underestimate bisa jadi dari pikiran kamu sendiri yang underestimate, meremehkan, merendahkan dirimu, atau dari underestimate dari orang lain, sehingga kamu kayak merasa sakit hati dari kata-kata mereka. Jadi kalau menurut aku, lepaskan saja, ikuti panggilan hati kamu, jangan mengenyangkan atau membahagiakan kata-kata orang, karena mereka tidak tahu panggilan jiwa kamu atau life purpose kamu itu apa ya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita unik sekali, dan ikuti keunikan kita sesuai desain kita yang diciptakan Tuhan. Itu panggilan life purpose kamu. Mungkin sakit hati ini bisa berkurang kalau kamu memaafkan kesalahan mereka, kamu berdamai dengan rasa sakit hati kamu di masa lalu dan memperbaikinya di masa sekarang. Sudah maafkan, berdamai dan memperbaikinya di masa sekarang. Gitu ya. Sakit hati itu bisa juga macam-macam ya, dari omongan orang, atau pernah mengalami suatu hubungan yang memang menyakitkan dengan pasangan, dengan mantan, atau dengan sahabat-sahabat kamu atau partner kamu yang lain. Ya, maafkanlah ya, biar kamu maju, biar kamu merasakan energi baik lagi, timbul lagi vibrasi positifnya. Oke, sekarang kita lanjut ke Aries. Oke, Aries, sekarang saya kocok ya. Oke, Aries, karya yang mungkin cocok buat kamu adalah iya. Saya sengaja ngambil 4 biar banyak variasi ya. Oke, kita lihat karir yang baik untuk. Oke, di sini ada konseling. Aries, di sini ada mungkin panggilan jiwa kamu di sini, atau energi yang mungkin kamu merasakan cocok sekali dengan hidup kamu adalah menjadi seorang konseling. Ya, konseling ini tujuannya memberikan nasihat-nasihat ya yang baik dan membangkitkan motivate mereka. Yang energinya mungkin juga sesuai atau yang sedang menjalani profesi ini adalah animals. Wow, animals ya. Iya, kamu suka kepada binatang loh, suka hewan gitu ya. Kamu suka memperhatikan mereka, mengasuh mereka seperti anak kamu sendiri. Mungkin kamu ini juga jadi panggilan jiwa kamu untuk menjadi seorang caretaker, seorang animals ya, binatang animals. Kok seorang, jadi kamu mungkin punya hasrat dan panggilan jiwa untuk menjadi seorang pengasuh binatang seperti itu. Yang ketiga adalah study. Oh, mungkin tujuan hidup kamu ingin belajar menjadi seorang mahasiswa, mungkin kamu ingin belajar dan belajar lagi ya. Di sini adalah untuk menjadikan kamu lebih percaya diri. Dengan belajar, tujuan hidup kamu itu adalah menjadi lebih percaya diri ya, untuk masa depan karir kamu juga gitu ya. Ada orang yang juga senang belajar terus, belajar S1 udah selesai, ambil lagi S2, ambil lagi S3. Kalau S4 apa namanya ya, saya juga bingung. Ada gitu ya namanya S4. Lanjut,
Healer. Oke, di sini ada healer. You have the spiritual gift of healing. Jadi kamu punya bakat untuk menyembuhkan secara energi kepada orang dan kamu ingin berbagi dengan orang tersebut. Ya, jadi energi kamu mungkin yang sedang terpanggil energinya besar ke sini, ya silakan untuk menekuni life purpose kalian sebagai healer atau yang memang sudah menjalani profesi ini. Jadi ada karir yang di sini saya bilang mungkin energinya resonate buat kalian atau tidak, is okay. Ada yang menjadi seorang konseling, ada yang menjadi animals means menjadi caretaker animals, menjadi orang yang senang belajar terus ya, studier ibaratnya, dan healer gitu ya, menjadi seorang healer untuk seorang. Bacakan satu-satu ya. Panggilan jiwa kamu untuk jadi seorang konseling adalah, tujuannya adalah kamu ingin menyembuhkan orang dengan kata-kata bijak, dengan kata-kata mantra ya, kata-kata healing yang membuat orang itu jadi merasakan energi yang positif di badan dan pikiran mereka gitu. Seorang konseling yang bisa memberikan kata-kata bijak buat mereka, yang mengademkan pikiran dan hati mereka ya, dan itu membuat mereka empati kepada kamu dan memberikan juga kamu empati kepada orang lain. Mungkin empatimu besar kepada orang, kamu pengertian kepada orang, kamu pendengar yang baik buat orang. Cocok sekali bidang ini untuk menjadi seorang konseling atau konselor. Yang kedua adalah animals. Nah, tadi saya bilang you understanding animals and communicate with them intuitively. Jadi kamu bisa komunikasi, kamu mengerti bahasa mereka secara intuisi ya, melalui intuisi, melalui gerakan ya, melalui jiwa. Trust your inner guidance as the animal are part of your life works. Jadi percayalah kepada bimbingan bahwa binatang itu juga bagian dari hidupmu. Jadi kamu mungkin cocok jadi caretaker animals, jadi zoo ya, animal gitu ya, kebun binatang ya, menjadi seorang pawang binatang juga bisa jadi, atau kamu memang punya pet shop ya, atau kamu memang punya groom ya, atau tempat salon khusus binatang ya, binatang apa aja termasuk kadal mungkin ya, burung. Ya cocok saja. Kalau kamu senangnya passionnya di situ, kenapa enggak juga ya kamu mau jadi caretaker mereka, karena kamu punya kemampuan komunikasi baik secara verbal atau non verbal, secara batin atau non batin gitu. Yang ketiga, study. Kenapa mungkin ini panggilan jiwa kamu? Mungkin kamu merasakan belum cukup ilmu kamu, jadi merasakan ada kekurangan dari hidup kamu. Kok kayaknya saya biar udah S1 saya kurang ya ilmunya, masuk S2 lagi deh. Masih kurang juga, S2 kelar, masuk S3. Enggak kelar-kelar juga, kamu merasa masih belum cukup, maka kamu masuk S4. Gak ada ya namanya S4. Tujuan kamu untuk belajar ini apa sih? Ya untuk menjadi lebih percaya diri pada dirimu sendiri, menjadi lebih punya banyak informasi-informasi berharga yang membuat kamu menjadi semangat hidup, menjadi punya wawasan yang luas, dan percaya diri kamu meningkat ya, karena dari situlah kamu menjadi dirimu sendiri ya. Terus healer, apa profesi healer ini? Tujuan hidupnya adalah karena kamu punya bakat menghealing orang, menyembuhkan orang, jadi kamu punya hasrat untuk berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi kamu healer itu menyembuhkan orang yang patah hati, orang yang trauma, orang yang fobia, orang yang depresi, orang yang lagi putus asa, atau penyakit-penyakit fisik lainnya, ya entah kanker, diabetes, entah itu jantung, entah itu sakit demam dan sebagainya. Kamu punya bakat di situ, baik itu secara menyembuhkan secara energi atau non energi, fisikal atau non fisikal. Mungkin energi kamu cocok ke sana, kenapa tidak kamu ambil profesi ini? Mungkin itu panggilan hidup kamu. Nah, untuk menggapai ini semua buat Aries, bagaimana caranya? Ya kita kocok lagi. Kita kocok ya. Caranya adalah
Talk your angels. Nah, bagi yang cocok nih ya, buat kalian yang memang mau jadi healer atau menjadi seorang apa tadi ya, konselor ya, di sini aku bilang talk your angel. Mungkin kamu harus banyak berdoa dengan malaikat penjaga kamu. Instead of worrying, ask for divine guidance. Jadi kamu harus meminta petunjuk dari malaikat penjaga kamu. Medianya itu, channelingnya kamu ke sana. Minta petunjuk dari malaikat penjaga kamu. Setiap orang punya malaikat penjaganya masing-masing, maka hargailah malaikat-malaikat kalian yang menjaga diri kalian. Di Muslim ada ya nama-nama malaikat penjaga gitu ya kan, supaya kamu yang tadinya khawatir, resah, gelisah, cemas, apa bener life purpose saya sudah sesuai dengan saya, ya kamu talk to your angel. Dengan cara apa ya? Dengan cara berdoa ya, sembahyang atau ibadah atau bermeditasi. Dari jiwa itu, dari energi yang ada di jiwa kamu itu langsung channeling ke malaikat penjaga kamu. Ya mudah-mudahan kamu akan dihilangkan rasa takut dan cemas dengan life purpose kamu, sehingga kamu tenang menjalani life purpose kamu gitu ya. Yang kedua adalah practice. Ya nggak jauh-jauh tadi ya, practice. Polish your skill by practicing regularly. Jadi kamu harus banyak praktek. Apapun karirnya di sini saya bilang buat Aries, mau jadi healer, counseling, ya studier gitu ya, study, ataupun tadi saya bilang ada semacam animal ya, caretaker animal, ya practice lah ya, practice makes perfect. Segala sesuatu yang dipraktekkan regularly secara rutin, secara disiplin tiap hari akan membuat kamu bertambah expert, bertambah ahli di bidang kamu. Ya, yang mau jadi caretaker animal ya prakteklah bagaimana cara mengasuh animal yang baik. Bagi yang mau jadi seorang study ya prakteklah pelajaran-pelajaran itu menjadi skill kamu yang nantinya berguna buat banyak orang. Begitu juga dengan counseling dan healer. Semakin banyak praktek, semakin banyak jam terbang, maka semakin ahli kamu. Oke, yang terakhir di sekolah lagi ya. The answer that you are seeking involves going to school. Sekolah, entah di universitas, sekolah online atau sekolah offline. Kan sekarang banyak tuh sekolah-sekolah online ya, di Instagram, di Zoom, atau di kelas semacam Telegram, di WhatsApp dan sebagainya. Itu online classing, kenapa tidak ambil kelasnya gitu ya. Pendidikan itu luas, school itu tidak harus bentuk fisiknya aja school, tetapi sekolah ini sekarang udah lebih banyak meluas dan lebih lebar maknanya. Jadi dengan sekolah itu kamu menambah banyak kasanah, wawasan dan ilmu-ilmu baru yang akan kamu dapatkan. Nah, hambatannya apa sih untuk Aries untuk mencapai ke sana? Ambil acak. Oke, saya ambil acak tadi ya. Hambatannya apa sih? Konflik, pertentangan. Nah, tadi saya bilang pertentangan ini bisa jadi ada dua hal. Pertama, pertentangan batin dari dirimu sendiri yang merasa kayaknya nggak cocok ya karir ini jadi life purpose saya, jadi tujuan hidup saya. Kayaknya saya tidak mampu deh, kayaknya saya tidak bisa deh, kok saya nggak percaya diri ya. Nah, itu semacam underestimate tadi di bawah alam bawah sadar kamu. Itu agak sulit yang ada di pikiran kamu. So keluarlah segera dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Pertentangan itu datangnya dari pikiran kamu yang membuat jiwa kamu resah, gelisah dan khawatir. Makanya di sini dibilang talk to your angel. Bicaralah dengan para malaikat penjaga kamu. Dia media kamu, channeling ke dia. Doa lebih rajin. Ibadah juga sama atau meditasi gitu ya. Sehingga kamu merasakan energi ketenangan, harmonisasi dengan life purpose kamu. Itu namanya energi positif ya. Kedua, pertentangan dari outside, dari luar, bisa jadi lingkungan atau jadi dalam inti keluarga kamu yang tidak mensupport dari karir kamu gitu ya. Emang kamu pinter di bidang ini, emang kamu bisa ya, kayak perasaan kamu dulu sekolah bego deh. Kamu nggak ranking nomor 1 dari bawah. Banyak lah yang mungkin ada omongan negatif yang menyerang kamu merasa tertekan, merasa kecewa dan merasa nggak berguna hidup kamu. Ya kenapa tidak ya, kamu keluar segera ya, buktikan bahwa kamu tidak seperti omongan
mereka. Buktikan bahwa kamu mampu menjadi orang maju, orang yang sukses, orang yang pantas dihargai dan dihormati juga oleh orang lain. Itu saja ya. Jadi lepaskan ya rasa takut kamu, khawatir kamu, channeling kepada media angel kamu atau langsung kepada sang semesta, kepada sang pencipta kamu. Oke, itu saja buat Aries. Semoga tercerahkan. Lanjut kita bicara tentang bintang Taurus. Baik, kembali lagi sekarang dengan zodiak Taurus. Nah, bagi yang bingung untuk orang yang berzodiak Taurus, life purpose-nya apa ke depannya, bisa jadi ini adalah alternatif lain untuk melihat karir-karir yang mungkin saja cocoknya nanti saya bacakan atau life purpose kalian. Kalau ada panggilan hati di sini, energinya besar di sini, kenapa tidak kamu mencobanya gitu ya, mencoba untuk mendalami atau menyelaminya. Bagi yang sudah memiliki karir di sini yang sesuai dengan yang saya bacakan, ya energinya mungkin selaras, ya kenapa tidak ditingkatkan lagi. Oke, saya kocok saja langsung ya ke zodiak Taurus. Zodiak Taurus yang cocok untuk karirnya ke depan atau life purpose-nya adalah, ya mudah-mudahan ada yang selaras ya energinya dengan kalian. Saya ambil secara acak lagi, satu karir lagi. Oke, geser. Ya, mari kita lihat satu persatu. Oracle cards. Oke, Taurus, di sini ada namanya Oracle. Ini seperti Oracle yang saya baca ya. Jadi orang yang seneng kartu ya, yang suka membaca Oracle atau filosofi atau semacam itu, kamu bisa ibaratnya ada panggilan di mana kamu memiliki kemampuan untuk terhadap panggilan atau jawaban-jawaban yang mungkin agak perlu media tertentu ya, memiliki jawaban-jawaban yang memerlukan media tertentu ya, discern answer dan bimbingan untuk dirimu dan orang lain. Jadi dengan itu kamu bisa membimbing buat dirimu, bisa mengguidance diri kamu dan orang lain. Bagi orang yang senang membaca kartu seperti saya ini, Oracle Cards, ya kemampuan untuk membimbing dirimu dan orang lain melalui media kartu untuk jawaban-jawaban yang mungkin saja membingungkan dan membutuhkan media khusus gitu, sehingga jawaban itu bisa mungkin ini yang mungkin kamu perlukan atau yang mungkin menjadi pencarian kamu selama ini. Oke, yang kedua karirnya adalah yang mungkin life purpose kamu ya, life purpose kamu untuk hidup ini adalah freedom. Ya, di sini kamu free to do what you choose. Jadi kamu tujuannya adalah untuk menjalani hidup ini, kamu ingin bebas menjadi dirimu, bebas menjalani karir apapun, bebas dari rasa takut, bebas dari tekanan, bebas dari kekhawatiran, pokoknya freedom menjadi dirimu, menjadi orang yang bebas kemanapun kamu lakukan, kemanapun kamu berada. Mungkin ini artinya ada yang cocok dengan Taurus ya. Yang ketiga karirnya adalah family. Mungkin kamu di sini sama aja dengan bintang yang lain ya, loving your friends and family. Jadi mungkin rasa peduli kamu sama keluarga itu sangat besar. Rasa ingin mengasuh, membina keluarga itu sangat besar. Kamu ingin memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah atau keluarga yang bahagia, mungkin yang harmoni. Kamu ingin menjadi ibu rumah tangga, mungkin mengasuh anak-anak kamu, mengasuh suami kamu, atau sebaliknya juga vice versa, dan ingin dikelilingi oleh teman-teman dan sahabat. Jadi kamu memang friendly with your neighborhood juga, sangat bersahabat dengan lingkungan kamu, dan tipe-tipe orang yang suka mengurus rumah tangga ya, caretaker of household seperti itu. Kamu suka anak-anak, kamu suka lingkungan keluarga, merasa kayak bangkit ya jiwa kamu. Dan di sini juga ada kata leadership you to take in charge of the situation. Jadi kamu senangnya mengontrol baik dirimu atau orang lain, senang memimpin ya, tadi saya bilang senang memimpin, senang memberikan bimbingan, sering memberikan arahan, mengatur ya dan sebagainya. Itu cocoknya untuk orang-orang yang
Taurus, kebanyakan Taurus jiwanya keras loh ya, suka memimpin gitu. Oke, saya bacakan lebih detailnya. Oracle cards bagi yang energinya besar di sini, yang cocok atau yang sudah menjalani, atau yang memang mau menuju ke sini ya. Jadi ini kemampuan kamu untuk menjawab semua persoalan hidup yang mungkin memerlukan media khusus seperti kartu. Kamu pandai membaca archetype, pandai membaca simbol-simbol dan sebagainya dari kartu-kartu tersebut sehingga bisa menjelaskannya kepada banyak orang dan terhadap dirimu juga. Jadi orang yang lagi rumit persoalan hidupnya, orang yang lagi bingung persoalan hidupnya, atau yang lagi mengalami depresi, stres dan tekanan batin, bisa kamu bantu mereka melalui media kartu oracle atau kartu tarot. Bisa jadi kamu seperti saya menjadi seorang konseling di bidang tarot reading dan oracle. Oke? Jadi kemampuan untuk membaca simbol-simbol atau archetype, membaca tanda-tanda semesta, sinyal-sinyal dari semesta, dan kemampuan untuk membaca energi itu bisa jadi kamu menjadi seorang konselor seperti saya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah family. Again, family. Lagi-lagi family. Jadi kamu tuh loving friend and families center to your life purpose. Jadi tujuan kamu itu ingin merangkul orang-orang dekat kamu, ingin mengasuh, merawat anak-anak kamu. Purpose kamu ke sana, ingin menjadi seorang pengasuh, merawat, menyayangi anak-anak kamu, suami kamu atau istri kamu atau sahabat-sahabat kamu dan lingkungan keluarga besar kamu. Kamu mungkin cocok jadi seorang ibu rumah tangga atau family man, bapak rumah tangga yang benar-benar waktunya dicurahkan untuk keluarga kamu. Keluarga bagi kamu segala ya. Keluarga adalah hidup kamu, keluarga adalah nafas kamu. Tetapi ini juga bisa berarti indikasi ada orang yang memang cocok profesi di bidang jadi babysitter, jadi seorang neni, dan neni itu kepala rumah tangga ya, semacam itu yang mengurus anak-anak juga, keperluan rumah tangga, dan juga cocok menjadi seorang guru ya, guru untuk anak-anak, children's teacher seperti itu. Pokoknya berhubungan dengan keluarga, mungkin jiwa kamu terpanggil untuk ke sana, ya kenapa tidak gitu ya. Dan sorry ini udah kebuka jadinya ya, leadership. Ini tidak sengaja kebuka tadi. Oke. Jadi saya minta maaf semaaf-maafnya. Ini cocok buat yang memiliki kemampuan untuk mengontrol, ya, mengatur, membina, membimbing, memberikan arahan, ya, namanya menjadi seorang nomor 1, yaitu punya jiwa kepemimpinan. Orang yang senang begitu, senang mengatur, senang mengontrol. Nah, orang-orang yang punya jiwa seperti ini memang cocoknya kerja sebagai apa ya, seperti sebelumnya yang cocok itu seperti zodiak seperti apa tadi, Aries juga ada ya, Pisces juga ada. Nah, dia itu bisa jadi manajer, direktur, atau jadi supervisor, atau jadi ketua dalam organisasi, bisa jadi menteri, presiden, gubernur dan sebagainya. Leadership, punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu emang agak jarang, tapi memang ada orang-orang yang suka seperti itu. Kalau kamu punya energi besar di sini, kenapa tidak mendalaminya ya? Nah, itu dari tadi beberapa hal yang saya sudah bacakan. Mungkin profesi ini atau life purpose ini cocok buat kalian. Nah, sekarang ingin saya bacakan langkah-langkah apa yang bisa Anda gapai, langkah-langkah apa yang bisa mendukung untuk menggapai life purpose kalian. Sebentar saya kocok. Oke, saya ketok. Nah, oke, kita langsung saja. Langkah-langkah apa? Yang pertama, heart desires. Danger are supporting, guiding, and protecting you as your dream become reality. Jadi ada bimbingan dari sang semesta raya, ada bimbingan dari alam raya, termasuk medianya, yaitu angels, malaikat pelindung kamu. Hasrat kamu, panggilan jiwa kamu itu, kalau memang itu menjadi life purpose kamu, di sini kamu akan dibimbing dan didukung oleh malaikat pendukung kamu yang melindungi dirimu sampai mimpi-mimpi kamu itu menjadi nyata.
Jadi jangan lupa dalam kalimat ini diingatkan untuk kalian berdoa, dekatkan diri kepada Sang Pencipta yang memiliki alam jagat raya ini untuk selalu dibimbing kepada karir yang sesuai dengan life purpose kalian. Dan memang selalu ada media-media yang akan mengiringi jalan kalian, yang akan melindungi dan hingga kalian sampai kepada tujuan life purpose kalian atau mimpi kalian. Oke, bila kalian meditasi, beribadah, berdoa, jangan lupa untuk selalu mendekatkan kepada diri Sang Semesta. Kedua, lanjutkan, you are in the right path. Jadi kamu sedang berjalan di jalan yang memang ini mungkin sudah jalan hidup kamu, your life purpose, ya, panggilan jiwa kamu, your heart desire. You are in the right path. Ada malaikat di sini. Iya. Ya, mungkin kamu sudah berada di jalan yang benar, tinggal tujuan yang benar, tinggal laluilah dengan penuh ketenangan. Ya, minta perlindungan dari Tuhan dan minta kepada malaikat pelindungmu juga untuk mendampingi kamu ke jalan yang sudah seharusnya kamu jalani. Itu ya, kamu sudah di jalan yang benar, ya tinggal keyakinan dan percaya diri ditingkatkan lagi. Oke. Yang ketiga adalah sensitif. Tadi pernah saya bilang ya di bintang Aquarius atau apa, boleh-boleh saja sensitif, tetapi ada yang negatif juga ada yang positif. Yang positif, jadikan kepekaan kamu ini ditingkatkan untuk hal meningkatkan kemampuan kamu, meningkatkan daya kepekaan kamu, energi kamu untuk suatu life purpose yang sedang kamu geluti atau yang baru kamu mau masuki gitu. Jadi tingkatkan untuk meningkatkan skill kamu. Yang negatif adalah jangan terlalu emosional, jangan terlalu euforia, jangan juga terlalu khawatir dan takut menjalani jalan hidup kamu gitu ya. Sensitif lah, tapi jadikan sensitif yang benar-benar powerful vibration. Terus hambatannya apa ya? Mari kita lihat. Saya ambil di bottom of the deck ya. Ada kekecewaan, disappointment. Oke, yang menghambat kamu untuk langkah-langkah ini sebenarnya adalah kembali kepada dirimu, ada rasa energi negatif ya yang masih nempel, yaitu kekecewaan. Kekecewaan entah itu kamu pernah dikecewakan oleh keluarga kamu, orang dekat kamu, atau dirimu sendiri. Kamu pernah merasa gagal, tidak berhak, atau tidak pantas layak untuk sukses. Nah, itu sama juga kamu menghina dirimu atau underestimate dirimu sendiri. Atau pernah dikecewakan oleh suatu pilihan yang mungkin tidak sesuai dengan jalan hidup kamu. Dan pernah juga bisa jadi dikecewakan oleh orang-orang dekat kamu yang menganggap kamu tidak mampu menjadi orang yang bagus gitu, maksudnya baik masa depannya. Jadi kamu merasa kayak rendah diri seperti itu ya. Pokoknya kekecewaan demi kekecewaan yang kamu alami dari diri kamu atau orang-orang dekat kamu, coba kamu maafkan, kamu ambil pelajarannya, kamu maafkan, kamu let go, perbaiki untuk saat ini. Harus bisa memaafkan dirimu, menerima kenyataan dan memaafkan serta berdamai dengan kondisi saat ini. Jadikan dirimu ini menjadi orang yang boleh-boleh aja sensitif tadi saya bilang, tapi jangan terlalu negatif. Jadi orang baru ya, yang memiliki kemampuan, yang mengikuti hasrat atau udah panggilan jiwa kamu, yang mampu mengikuti panggilan jiwa kamu, ya ikuti saja. Jangan pernah kecewa, karena malaikat penjagamu akan selalu melindungi kamu dan membimbing ke arah yang benar tadi. You are on the right path. Jadi maafkan, ambil hikmahnya, berdamai dengan masa sekarang dan perbaiki ke depan. Oke, itu aja ya buat Taurus. Sekarang kita lanjut ke Gemini ya. Kita lihat apa sih life purpose-nya untuk Gemini. Oke. Saya kocok.
Maaf kelamaan. Oke, kita mulai saja. Energinya mudah-mudahan ada yang resonate. Justice. Wah, di sini artinya your career brings fairness and protection to other who need your help. Jadi justice di sini kamu memang tipe-tipe orang atau memiliki karakter orang yang tidak suka kepada ketidakadilan. Melihat orang lemah ditindas ya, melihat orang lain jadi kambing hitam dari ketidakjujuran seseorang. Tipe-tipe orang yang tidak suka melihat kemungkaran di muka bumi, misalnya seperti itu. Tidak suka melihat temannya dianiaya, dibully ya, dan sebagainya. Kamu tipe orang yang pingin fair lah ya, hidup itu fair, ada karma. Kamu baik, kamu akan mendapatkan karma baik. Kamu buruk, juga mendapatkan karma buruk. Kamu tipe-tipe orang yang suka kepada keadilan, seneng ke sana ya. Tidak suka melihat hal-hal yang berbau penindasan ya, bully atau melakukan kekasaran ya, kekasaran atau melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Kamu tidak suka kepada ketidakjujuran, kebohongan, dan hal-hal yang tidak seimbang dalam hidup. Nah, itulah kamu kepingin ditegakkan setegak-tegaknya kebaikan dan kejujuran. Nah, mungkin bagi yang baru mau merasakan, baru mau aku mau di bidang ini, kayaknya nih life purpose aku, mungkin kenapa tidak kamu mencoba mencari info untuk mengambil jurusan seperti ini ya, atau berkecimpung di bidang ini. Bagi yang sudah, kenapa tidak lagi ditingkatkan kemampuan skill kalian untuk bisa membantu orang. Lanjut. Lagi-lagi oracle cards. Ya, di sini kemampuan untuk bisa membaca banyak hal. Kemampuan membaca simbol, sinyal-sinyal semesta, makna yang tersirat dari sebuah kartu, itu kamu bisa memberikan jawaban yang mungkin yang selama ini orang cari, yang mungkin orang bingung jawabannya apa. Dan orang yang bisa menjawab itu memang orang-orang yang bisa membaca kartu, atau orang-orang yang pemerukan media kartu untuk bisa menjawab semua persoalan-persoalan hidup. Itu mungkin kamu, energinya cocok buat Gemini ya, Gemini. Bagi yang memang sudah berprofesi, mungkin kalian harus meningkatkan atau belajar lagi kemampuan kalian gitu. Ya seperti tarot reader ya, seperti oracle juga, pembaca oracle reader gitu ya, seperti saya, konselor juga, tarot reader juga. Mungkin bisa berkecimpung di profesi seperti ini. Oke, lanjut. Karir berikutnya, author, cocok menjadi seorang pengarang. Author itu ya, kamu sebutkan saja author itu siapa. Purpose kamu, kenapa panggilan jiwamu ada di sini ya, di karir author juga. Mungkin kamu berharap untuk bisa mengekspresikan ide dan gagasan kamu. Make the time to write it. Jadi kamu ingin mengekspresikan apa yang ada di hati dan pikiran kamu, imajinasi kamu atau ide-ide kamu ke dalam sebuah tulisan ya, sehingga membantu orang untuk meningkatkan prestasinya atau achievementnya mereka gitu. Kamu bisa menjadi seorang author juga kalau memang ada bakat di sini, dalamin lah ya, menjadi seorang author yang mungkin bisa jadi sukses seperti Terelie ya kan, seperti mungkin seperti Dan Brown, mungkin seperti J.K. Rowling, atau seperti yang lain-lain lah ya, orang penulis-penulis hebat lainnya gitu ya. Banyak sekali penulis-penulis hebat lainnya. Kenapa enggak ya menjadi author ya, menjadi seorang novelis, menjadi seorang penulis jurnalis atau apapun. Kalau itu memang cocok, kenapa enggak ya. Energinya buat yang berzodiak terakhir musiknya, orang ini yang memiliki kepandaian otak ya, otak kanannya luar biasa pandai. Misalnya dia sangat matching dengan dan sangat talented sekali di bidang musik. Dengar musik ini itu dia hafal lirik, dia bisa menulis, bahkan dia bisa mencipta sebuah lagu. Nah, itu orang-orang yang berbakat di bidang musik. Nah, untuk mencapai itu bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Mari saya kocok lagi ya.
hal-hal apa yang harus dia ambil, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh dia. Pertama, sensitif, punya rasa sensitif yang baik ya. Tadi saya bilang kepekaan, kamu peka kepada kondisi, keadaan, lingkungan, orang di sekitar kamu, orang-orang dekat kamu. Ini cocok banget ya. Tadi saya bilang juga ada profesi musik atau seniman yang berhubungan dengan art, itu cocok sekali dengan sensitivity, karena dengan sensitivity kamu bisa menciptakan, berkarya ya, berkarya di bidang musik gitu ya, bisa menangkap sinyal atau kepekaan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kamu lebih sensitif dan lebih bisa menciptakan suatu karya yang positif ya, tapi bukan yang negatif. Kalau yang negatif terlalu emosional dan terlalu khawatir, sedih dan kecewa berlebihan, itu tidak bagus ya, tidak baik, karena itu memang jadi toksik buat kamu. Tapi sensitif yang positif adalah bisa menciptakan suatu karya dari perasaan, indera perasa kamu atau kepekaan kamu kepada dirimu di dalam dan di luar. Yang kedua adalah option, pilihan. Nah, tadi saya bilang consider the career possibility that are open to you. Mungkin kamu harus memiliki banyak pilihan dalam karir. Gak apa-apa memiliki banyak pilihan karir yang mungkin nanti jadi life purpose atau menjadi panggilan jiwa kamu nantinya, atau heart desire kamu. Tapi pastikan dari semua pilihan yang terbuka, yang terpampang lebar di depan kamu, itu adalah panggilan jiwamu, yang menjadi dirimu sendiri, bukan karena A, I, U, atau karena pendapat A, pendapat B, dan pendapat C. Jadilah dirimu sendiri. Option, jadi banyak pilihan, tetapi jadikan pilihan itu, petunjuk itu menjadi suatu panggilan jiwa kamu ya. Kamu harus mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal life purpose kamu. Oke, yang terakhir, let go. Nah, ini lagi ya, berhubungan dengan option tadi. Kalau dirasa masa lalu kamu salah memilih atau banyak option tetapi salah memilih, ini bisa jadi artinya seperti itu ya. Kamu bisa jadi ngambil pelajarannya dan memulai karir baru, memulai kembali option-option baru yang mungkin jadi ini jadi suatu titik terang. Oh, ini loh ternyata life purpose aku di sini, atau life path aku di sini. Jadi kamu merasa tidak bingung lagi untuk memilih karir kamu ke depan atau life purpose kamu ya. Jadi pelajari itu, let go, ambil hikmahnya, pelajari, maafkan apapun kesalahan yang pernah kita ambil ya, kita jalani, berdamai pada saat ini, kita berdamai pada hari ini, dan perbaiki ke depannya gitu ya. Jadi let go saja. Oke, hambatannya apa kira-kira yang untuk sampai melangkah ke sana? Mari saya buka. Tidak pernah puas, dissatisfied. Jadi tidak pernah merasakan puas. Bagus sih tidak pernah merasakan puas ya. Tidak pernah puas terhadap kemarin, karir kemarin, atau life purpose kemarin, kamu memilih jalan sekarang. Oke, nggak masalah. Tetapi kalau tidak puas terhadap apa yang kamu miliki sekarang ini, kamu tidak pernah bersyukur dengan perubahan hidup kamu atau arah jalan hidup kamu yang sedang mengalami progres atau perubahan, atau memang tidak pernah puas dengan apa yang kamu kerjakan, nah itu namanya tidak bersyukur. Tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengambil pelajaran atau hikmahnya. Bersyukurlah ya, kita akan dirubah menjadi orang lebih baik kalau kita sering bersyukur, karena dengan bersyukur kita dibukakan jalan-jalan yang paling terbaik buat kita, yang dimana hidden way itu yang tadinya kita tidak tahu, terbuka dan tersibak lebar buat diri kita. Oke? Boleh tidak puas, kejar segala sesuatu, tetapi ingat selalu bersyukur. Oke, itu saja tadi saya bacakan dari zodiak apa? Capricorn sampai Gemini ya. Nanti kita ada sesi kedua, video keduanya, yaitu dari Leo sampai juga dengan Sagittarius. Oke. Itu saja dari saya. Kalau yang resonate saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang tidak resonate mungkin hanya beberapa bagian tertentu yang mungkin cocok dengan kalian energinya. Oke, tunggu video kedua berikutnya, yaitu dari Leo sampai Sagittarius. Tell me pretty lies, look me in
in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.